Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rosida. Semoga hari ini kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, untuk melanjutkan materi selanjutnya, kita akan tetap membahas tentang komposisi dan inverse fungsi, namun pada hari ini khusus untuk komposisi fungsi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, menentukan syarat agar dua buah fungsi dapat dioperasikan atau dikomposisikan. Yang kedua, menentukan rumus fungsi komposisi. Kemudian yang ketiga, menentukan sifat-sifat operasi komposisi. Nah, sebelum kita memasuki materi inti pada hari ini yaitu komposisi fungsi, kita harus mengetahui dulu apa itu fungsi dan nilai suatu fungsi. Pada panah pertama, apakah diagram tersebut memenuhi syarat suatu fungsi? Kita harus mengetahui bahwa suatu fungsi atau pemetaan fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memetakan setiap elemen dari A atau domain dengan tepat satu elemen dari B atau kodomain. Nah, pada diagram pertama, pada himpunan A terdapat dua elemen M dan N. Elemen N memetakan tepat satu di elemen B, yaitu di himpunan B yaitu elemen Y, sedangkan elemen N tidak memetakan satupun di himpunan B. Maka diagram nomor 1 belum memenuhi syarat suatu fungsi. Kemudian untuk diagram panah yang kedua, pada himpunan A, elemen M dan N telah memetakan ke himpunan B. Namun pada elemen N di himpunan A, dia memetakan dua elemen di himpunan B. Maka pada diagram panah kedua tidak memenuhi syarat suatu fungsi karena elemen N tidak memetakan tepat satu elemen di himpunan B. Kemudian untuk diagram panah yang ketiga, di dalam himpunan A terdapat elemen M dan elemen N. Nah, elemen M dan N ini telah memetakan tepat satu di himpunan B, di elemen W dan elemen X. Maka diagram panah nomor 3 memenuhi syarat suatu fungsi. Lalu, apa sih nilai suatu fungsi itu? Suatu fungsi dapat dituliskan sebagai berikut. Fungsi f memetakan A ke B, maka fungsi f memetakan X ke X kuadrat per 1, maka dapat ditulis fx sama dengan X kuadrat per 1. Nah, lalu bagaimana kita dapat menentukan nilai suatu fungsi itu? Nilai suatu fungsi didapatkan ketika kita telah menentukan bilangan tertentu untuk disubstitusikan ke fungsi fx yang telah tersedia. Nah, maksudnya gini, seperti contoh ya, kita mengambil x itu sama dengan 0, maka kita harus mengganti semua x pada fungsi tersebut dengan angka 0. Nah, begitupun dengan nilai-nilai lainnya. Nah, ini kan seperti contoh x sama dengan 0, maka tinggal kita mengganti x pada fungsi fx, x kuadrat plus 1 itu, x-nya kita ganti dengan 0, maka 0 kuadrat per 1 sama dengan 1. Begitupun ketika x itu sama dengan 3, maka 3 kuadrat per 1 sama dengan 10. Kemudian sama juga ketika x itu sama dengan min 1, maka kita mengganti semua x pada fungsi tersebut dengan min 1, yaitu min 1 kuadrat per 1 sama dengan 2. Nah, lalu apa sih hubungannya nilai suatu fungsi dengan fungsi komposisi? Kita ambil contoh, fx sama dengan x kuadrat, gx sama dengan x plus 1. Nah, pada penentuan nilai suatu fungsi tadi, ketika kita menentukan nilai tertentu untuk disubstitusikan ke dalam fungsi fx itu. Nah, seandainya kita ambil x sama dengan 4, maka kita harus mengganti semua x pada fungsi tersebut dengan angka 4 atau nilai 4 tersebut. Maka 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, lalu apa sih bedanya antara menentukan nilai suatu fungsi dengan fungsi komposisi? Nah, kalau dalam menentukan nilai suatu fungsi itu, kita memasukkan suatu nilai tertentu ke fungsi fx itu. Dalam fungsi komposisi itu, kita memasukkan suatu fungsi ke dalam fungsi.
Jadi bahasa lainnya komposisi fungsi itu adalah penggabungan dua fungsi. Nah, seperti kita ambil contoh. Di sini contoh F digabungkan dengan G2. Nah, maksudnya G2 di sini kan X-nya telah dibentuk ini, X-nya sama dengan 2. Maka kita menyelesaikan dulu yang paling belakang atau yang fungsi yang terakhir, yaitu G2. Nah, G2 tadi kan Gx sama dengan X plus 1. Tinggal kita mengganti X-nya itu dengan angka 2 atau nilai 2 tadi. Maka Gx sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, kita kan telah mendapatkan nih hasil fungsi dari G2 itu sama dengan 3. Nah, hasil dari fungsi G itu kita masukkan, kita substitusikan ke fungsi fx-nya. Nah, di sini kan fungsi fx-nya itu X kuadrat, maka tinggal kita masukkan nilai fungsi G-nya. Nilai fungsi G-nya kan tadi 3, berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, coba kita perhatikan step by step pengerjaannya ya. Bisa kita ibaratkan sebagai suatu fungsi. Jadi, untuk pengerjaan yang pertama tadi kan kita harus menyelesaikan fungsi yang kedua atau fungsi G. Maka, bila kita ibaratkan dalam suatu mesin, X-nya tadi kan sama dengan 2. Sebelum diproses ke fungsi G, X itu sama dengan 2. Kemudian setelah diproses di fungsi G tadi kan X plus 1. Nah, kita ganti karena X-nya sama dengan 2, berarti 2 plus 1. Setelah dikelola pada fungsi G, maka hasilnya itu X sama dengan 3. Nah, lalu ini belum selesai. Setelah itu dimasukkan lagi ke fungsi F. Setelah di fungsi F, maka keluar hasil X sama dengan 9. Nah, jadi dari step by step dari X sama dengan 2 sampai hasilnya itu 9, ini adalah yang dinamakan fungsi komposisi atau penggabungan dua fungsi. Nah, lalu kalau kita gambarkan ke dalam diagram panah. Dalam diagram panah, ini fungsi G memetakan A ke B, kemudian fungsi F itu memetakan B ke C. Maka ketika kita bisa mendefinisikan itu suatu fungsi komposisi, yaitu ketika fungsi komposisi F dan G itu memetakan A ke C. Jadi kita bisa mendefinisikan fungsi komposisi dari F dan G yaitu pemetaan dari A ke B. Nah, sehingga dapat kita definisikan fungsi komposisi yaitu jika fungsi G memetakan A ke B dan fungsi F ini memetakan B ke C, maka fungsi H atau fungsi komposisi kedua fungsi itu memetakan A ke C. Kemudian dapat dituliskan rumus H sama dengan F bundaran G atau bisa dibaca F komposisi G atau F bundaran G sama dengan F bundaran Gx sama dengan F bundaran Gx atau penyelesaian tadi kan yang belakang dulu, yang Gx dulu sama dengan F komposisi Gx. Nah, kemudian syarat suatu komposisi fungsi yaitu syarat fungsi F dan G dapat dikomposisikan atau G bundaran F ada jika daerah hasil dari F merupakan himpunan bagian dari daerah asal G, yaitu range dari F merupakan subset atau himpunan dari domain fungsi G. Nah, secara umum, yaitu jika daerah hasil dari fungsi pertama atau di sini itu fungsi F, nah nanti kalau soalnya itu F komposisi G, berarti fungsi pertamanya adalah fungsi G. Kemudian merupakan himpunan bagian dari daerah asal atau fungsi kedua yaitu di sini G. Nah, tadi ketika F komposisi G, maka fungsi keduanya adalah fungsi F, yaitu range dari fungsi pertama merupakan subset dari domain fungsi kedua. Sebagai contoh, diketahui fungsi F memetakan A ke B, fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dengan domain F, x di mana X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 5. X elemen bilangan bulat. Dan G memetakan B ke C dengan fungsi Gx 3x plus 1 dengan domain G, X di mana X
Lebih dari sama dengan 12, kurang dari sama dengan 20, X elemen bilangan bulat. Lalu, apakah fungsi f dan g atau g komposisi f dapat dioperasikan atau dikomposisikan? Kembali lagi ke syarat komposisi fungsinya. Syaratnya yaitu jika daerah hasil dari fungsi pertama merupakan himpunan bagian dari daerah asal fungsi kedua. Nah, berarti kita harus mencari dulu range dari fungsi pertama. Kalau di sini fungsi pertamanya yaitu fungsi f. Didapatkan range dari fungsi f. Anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian domain dari fungsi G anggotanya 12, 13, sampai 20. Lalu apakah kedua fungsi tersebut dapat dikomposisikan? Nah, karena range dari fungsi F dan domain dari fungsi G bukan merupakan suatu himpunan bagian atau subset, maka fungsi tersebut tidak dapat dioperasikan karena tidak memenuhi syarat suatu komposisi fungsi. Kemudian untuk syarat selanjutnya, apabila dua buah fungsi f dan g disajikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut, maka untuk menentukan apakah kedua fungsi tersebut dapat dikomposisikan atau tidak, dicari dulu daerah hasil atau range dari fungsi pertama dan daerah asal domain dari fungsi kedua. Apabila irisan antara range dari fungsi pertama dan domain dari fungsi kedua tersebut bukan himpunan kosong dan juga range fungsi pertama merupakan subset dari domain fungsi kedua, maka dua buah fungsi dapat dikomposisikan. Nah, sebagai contoh, diketahui fungsi-fungsi sebagai berikut. Fungsi f dengan anggotanya 1, 2, 2, 4, 3, 4, 4, 6, 5, 2. Kemudian fungsi G 1, 1, 3, 2, 5, 4, kemudian 7, 5. Selidiki apakah G komposisi F itu terdefinisi dari fungsi-fungsi yang telah didahului. Untuk menyelidiki apakah G komposisi F atau G bundaran F, maka dicari dahulu range dari fungsi F. Karena di sini fungsi yang pertama adalah fungsi f, maka kita cari range-nya. Range-nya di sini telah didapatkan 2, 4, dan 6. Kemudian untuk domain dari fungsi G-nya yaitu 1, 3, 5, 7. Nah, cara mengerjakan lebih baik kita menggunakan dengan diagram panah akan lebih mudah untuk mengetahuinya ya. Kemudian karena kita sudah mengetahui ini range dari fungsi f itu berapa, domain dari fungsi itu berapa. Nah, ternyata range dari fungsi f dan domain dari fungsi itu bukan merupakan suatu himpunan bagian. Maka G komposisi A, G bundaran F tidak terdefinisi atau tidak dapat dikomposisikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat operasi komposisi fungsi. Nah, kita ambil contoh, diketahui fungsi f itu memetakan bilangan real ke bilangan real. Dan fx itu sama dengan 4x plus 3 dan fungsi g juga memetakan dari bilangan real ke bilangan real dengan fungsi gx-nya itu x-1. Maka tentukanlah rumus fungsi komposisi g bundaran fx dan f bundaran gx. Selidiki, kemudian selidiki apakah g bundaran fx sama dengan f bundaran gx. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama rumus fungsi komposisi itu penyelesaiannya tidak jauh berbeda dengan yang pertama tadi. Nah, cara penyelesaiannya tadi kan kita harus menyelesaikan fungsi yang paling belakang dulu. Nah, kalau di sini itu kan fungsi yang paling belakang itu kan fungsi fx. Maka kita tuliskan dulu fungsi fx-nya. Di sini fungsi fx-nya telah ditentukan yaitu 4x plus 3. Maka kita tuliskan 4x plus 3. Nah, setelah kita menuliskan fungsi fx-nya, baru nilai fungsi fx ini kita masukkan ke fungsi gx-nya. Nah, fungsi gx-nya tadi kan x-1, maka kita masukkan fungsi fx-nya itu ke dalam fungsi gx untuk setiap x-nya. Jadi, hanya x-nya saja ya yang dimasukkan. Untuk nilai yang lainnya maka tetapnya di sini karena x-1 maka fungsi fx-nya itu menggantikan x pada gx-nya yaitu 4x plus 3 min 1. Maka hasilnya 4x plus 2. Nah, kemudian untuk f komposisi gx.
caranya tidak jauh beda dengan G komposisi F. Kita menyelesaikan dulu fungsi yang paling belakang atau fungsi yang pertama, yaitu fungsi Gx-nya. Kita tuliskan fungsi Gx tadi kan X-1. Nah, kemudian setelah itu baru kita operasikan ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi Fx-nya. Nah, karena di dalam fungsi F-nya tadi 4x+3, maka nilai pada fungsi Gx-nya ini kita masukkan ke nilai X pada fungsi F-nya. Di sini kan tadi 4x+3, maka X-nya kita ganti dengan X-1, yaitu jadi 4x-4 plus 3 sama dengan 4x-1. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua, selidiki apakah G komposisi Fx itu sama dengan F komposisi Gx. Nah, kalau kita lihat dari hasil yang pertama, hasil G komposisi F, itu hasilnya 4x+2. Sedangkan untuk komposisi yang kedua, yaitu F bundaran G atau F komposisi G itu hasilnya 4x-1. Maka untuk pertanyaan kedua, G komposisi Fx apakah sama dengan F komposisi G? Jawabannya tidak ya, karena hasilnya pun tidak sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada operasi komposisi fungsi ini tidak berlaku sifat komutatif. Karena ketika kita mengoperasikannya itu hasilnya tidak sama. Untuk sifat yang kedua, yaitu diketahui fungsi F memetakan bilangan real ke bilangan real dengan fungsi Fx 2x-1 dan fungsi G memetakan bilangan real ke bilangan real dengan fungsi Gx 4x+5 dan fungsi H memetakan bilangan real ke bilangan real fungsi Hx 2x-3. Kemudian tentukanlah fungsi komposisi G dikomposisikan dengan fungsi F komposisi H dan G komposisi F dikomposisikan dengan fungsi H. Kemudian selidiki apakah G dikomposisikan fungsi F komposisi H sama dengan G komposisi F dikomposisikan dengan H. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus menyelesaikan yang dikurung terlebih dahulu karena dia yang lebih diawalkan. Nah, untuk fungsi komposisi yang pertama itu kita harus menyelesaikan fungsi F komposisi H. Maka untuk menyelesaikannya pun sama dengan fungsi komposisi yang pertama tadi, yaitu kita menyelesaikan kalau di sini kita harus memasukkan fungsi pada fungsi Hx yang telah ditentukan. Nah, fungsi Hx yang telah ditentukan di sini yaitu 2x-3, maka kita tulis 2x-3. Nah, kemudian setelah kita menuliskan fungsi Hx, maka kita selanjutnya mengoperasikan fungsi Hx tersebut digabungkan dengan fungsi Fx-nya. Nah, kemudian kita tulis fungsi Fx-nya yaitu fungsi Fx tadi 2x-1. Nah, nilai x pada fungsi Fx ini kita ganti atau kita masukkan dengan nilai pada fungsi Hx-nya yaitu 2x-3. Jadi 2 dikali 2x-3 min 1 sama dengan 4x min 6 min 1 sama dengan 4x min 7. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasil dari G dikomposisikan dengan F komposisi H, maka kita memasukkan hasil dari F komposisi H itu ke dalam fungsi G-nya. Nah, kalau di sini dilambangkan dengan Kx atau fungsi Kx. Sama seperti yang pertama tadi, kita memasukkan fungsi Kx yang telah kita ketahui tadi yaitu 4x min 7 kemudian digabungkan dengan atau dikomposisikan dengan fungsi G. Nah, fungsi G di sini yaitu 4x plus 5. Sehingga didapatkan 4 dikali 4x min 7 plus 5 sama dengan 16x min 28 plus 5. Jadi komposisi dari G dikomposisikan dengan F komposisi H, X yaitu 16 min 23. Nah, kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu G komposisi F kemudian dikomposisikan lagi dengan H. Maka yang kita harus cari pertama itu adalah G komposisi F. Sama seperti
mencari komposisi pada fungsi yang sebelumnya, yaitu kita menuliskan dulu atau kita menyelesaikan dulu fungsi fx-nya. Di sini fungsi fx adalah 2x-1, kemudian nanti kita komposisikan atau kita gabungkan ke fungsi g-nya. Sehingga didapatkan tadi fungsi g itu 4x plus 5, maka kita mengganti nilai x pada fungsi g itu dengan fungsi fx-nya, yaitu 2x min 1, sehingga didapatkan 8x min 4 plus 5. Di G komposisi F itu 8x plus 1. Kemudian untuk selanjutnya kita menggabungkan hasil dari G komposisi F itu dikomposisikan lagi dengan fungsi H. Nah, kita lambangkan G komposisi F itu dengan IX ya. Kemudian sama seperti cara sebelum-sebelumnya tadi, kita menuliskan fungsi Hx-nya dulu. Nah, fungsi Hx yang tadi telah diketahui yaitu 2x min 3. Nah, lalu baru kita gabungkan atau kita komposisikan dengan fungsi I-nya. Nah, fungsi I-nya ini yang tadi didapat adalah 8x plus 1. Maka kita akan mengganti nilai x dari fungsi Ix itu dengan fungsi Hx-nya, yaitu 2x min 3. Jadi 8 dikali 2x min 3 plus 1. Jadi hasilnya adalah 16x min 23. Nah, kemudian dari dua penyelesaian di atas tadi diperoleh G dikomposisikan dengan F komposisi H sama dengan 16x min 23. Kemudian untuk rumus fungsi yang kedua, G komposisi F kemudian dikomposisikan dengan H, juga hasilnya 16x min 23. Jadi kesimpulannya untuk penyelesaian rumus yang pertama dan kedua itu hasilnya sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada operasi komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif, yaitu F dikomposisikan dengan G komposisi H sama dengan F komposisi G dikomposisikan dengan H. Nah, kemudian untuk sifat operasi komposisi fungsi selanjutnya. Diketahui fungsi F memetakan bilangan real ke bilangan real dengan fx sama dengan 5x min 7. Dan fungsi identitas memetakan bilangan real ke bilangan real dengan fungsi ix sama dengan x. Nah, lalu tentukanlah rumus fungsi komposisi F komposisi I dan I komposisi F. Lalu selidiki apakah F komposisi I sama dengan I komposisi F sama dengan F. Nah, I di sini yang dimaksud adalah identitas ya. Nah, penyelesaiannya yang pertama rumus fungsi komposisi. Nah, karena I di sini adalah fungsi identitas atau sifat identitas, maka untuk komposisi F yang dikomposisikan identitas hasilnya fungsi tersebut. Begitupun ketika identitas dikomposisikan dengan suatu fungsi, maka hasilnya yaitu fungsi tersebut juga. Jadi bisa didapatkan kesimpulan bahwa ketika fungsi F dikomposisikan dengan identitas sama dengan identitas dikomposisikan dengan fungsi F, maka hasilnya adalah fungsi F tersebut. Nah, lalu dapat disimpulkan bahwa pada operasi komposisi jadi dapat disimpulkan bahwa pada operasi komposisi fungsi berlaku sifat identitas, yaitu F dikomposisikan identitas sama dengan identitas dikomposisikan dengan F sama dengan fungsi tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan suatu fungsi dari fungsi komposisi? Biasanya kan kita menentukan fungsi komposisi itu kita tentukan ketika terdapat dua buah fungsi. Nah, ada 4 kemungkinan kondisi permasalahan, komposisi dua fungsi yang diketahui dan satu fungsi yang diketahuinya. Jadi, pada masalah tertentu terdapat nanti hanya satu fungsi yang diketahui, kemudian yang diketahui selanjutnya adalah komposisinya. Nah, maka ada beberapa trik yang harus kita ketahui. Yang pertama, ketika F komposisi G dan F diketahui, maka G-nya itu fungsi G-nya yang dicari. Yang kedua, ketika F komposisi G dan fungsi G-nya diketahui, maka F-nya yang dicari. Kemudian untuk yang C, ketika G komposisi F dan G diketahui, maka F-nya yang dicari.
Kemudian ketika G komposisi F dan F-nya diketahui, maka G-nya yang dicari. Nah, dari keempat kondisi di atas sebenarnya hanya ada dua kondisi umum, yaitu di mana A dan C adalah identik, juga B dan B adalah identik dari segi proses pencarian. Karena kenapa kok A itu sama dengan C? Karena F komposisi G dengan F diketahui. Nah, di sini kan F yang dimaksud adalah fungsi yang kedua, maka yang harus dicari itu fungsi yang pertama. Nah, hal itu sama juga dengan yang poin C ketika G komposisi F dan G diketahui. Nah, G di sini berstatus fungsi kedua, maka yang dicari adalah fungsi F atau fungsi pertama. Begitupun untuk poin B dan D, ketika poin B, F komposisi G dan G diketahui, maka G di sini berstatus fungsi pertama, kemudian yang harus dicari adalah fungsi F atau fungsi keduanya. Nah, kita ambil contoh nih, fungsi F memetakan bilangan real ke bilangan real, dan G juga memetakan bilangan real ke bilangan real. Jika Fx sama dengan 2x plus 4 dan F komposisi Gx sama dengan 4x kuadrat plus 2x, maka tentukanlah Gx-nya. Nah, dari contoh ini kita sudah masuk ke masalah pertama. Ketika F komposisi G, kemudian F-nya diketahui, kita harus mencari G-nya. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya, kan tadi sudah diketahui nih Fx-nya tuh 2x plus 4. Kemudian untuk penulisan F komposisi G itu kan F Gx ya. Nah, kemudian F komposisi G. Kita tuliskan yang sudah kita ketahui di sini, F komposisi Gx itu kan 4x kuadrat plus 2x. Kemudian F-nya telah kita ketahui nih. F-nya tadi kan 2x plus 4. Nah, Gx ini kan termuat sebagai Fx dari fungsi Fx-nya, maka kita tulis X-nya itu kita ganti dengan Gx, maka 2Gx plus 4. Lalu kita operasikan 4 ini kita pindah ruas ke kiri, maka 2Gx sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 4. Nah, lalu ini kan 2x, nah kita tinggal pindah ke ruas kiri, maka 4x kuadrat plus 2x min 4 itu per 2, maka didapatkan hasil Gx sama dengan 2x kuadrat plus x min 2. Nah, kemudian komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Yang pertama, yaitu pada proses pembuatan buku. Kemudian yang kedua, proses daur ulang logam. Kemudian yang ketiga, pada proses produksi makanan. Kemudian yang terakhir yaitu penyusunan pemain dalam olahraga. Nah, oke, terima kasih untuk semuanya. Cukup sekian materi hari ini. Semoga paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.